Lor, senang sekali bisa bertemu lagi di Time Podcast spesial pelajar. Bareng saya Ismi Wardani. Kali ini kita akan mengobrol seputar learning system atau sistem pembelajaran yang diterapkan oleh SMK model PGRI 1 Menjayan. Nah, penasaran kan? Oke, langsung aja kita ngobrol bareng narasumber kita, Ibu Nastiti. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah. Nah, gini nih Bu, kita kan sangat penasaran banget sama learning system yang dijalankan oleh SMK model PGRI 1 Menjayan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu mengenai SMK Center of Excellence? Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke learning systemnya yang dijalankan di SMK, saya akan menjelaskan sedikit tentang SMK model yang menjadi SMK COE atau Center of Excellence. Ya. Nama Center of Excellence sendiri itu mempunyai arti bahwa sebagai pusat keunggulan. Jadi SMK Center of Excellence ini merupakan program pengembangan SMK dari Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMK. Nah, apa saja yang di sini akan ditingkatkan? Itu ada 6 fungsi atau 6 pokok peningkatan untuk pengembangan mutu pendidikan SMK. Yang pertama yaitu tentang program pembelajaran yang ada di SMK, terutamanya untuk pendidikan vokasi. Lalu yang kedua yaitu tentang sarana prasarana yang ada di SMK kaitannya dengan teknologi informasi yang ada saat ini. Jadi kita harus disesuaikan dengan perkembangan dunia global yang semakin pesat. Lalu yang ketiga yaitu untuk produk kewirausahaan. Jadi sebuah sekolah itu harus menjadi inkubator kewirausahaan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yang keempat yaitu tentang pengembangan riset dan teknologi. Jadi di sebuah sekolah itu tidak hanya memberikan pembelajaran saja, akan tetapi juga harus mampu membangkitkan penelitian dan pengembangan bagi siswa SMK itu sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu harus mampu menjalin link and match dengan iduka dan masyarakat. Seperti itu sih untuk fokus dari pengembangan SMK Center of Excellence. Oh, oke. Terus bagaimana sih Bu learning system yang dijalankan di SMK model sebagai SMK Center of Excellence? Oke. Nah, learning system yang dijalankan di SMK model ini agak lain daripada yang lainnya ya. Jadi mungkin kamu sendiri sebagai siswa merasa beda ya kalau dibandingkan dengan SMK yang lainnya. Memang benar. Jadi di SMK kita itu menerapkan dua learning system atau sistem pembelajaran sebagai gebrakan baru untuk sebuah SMK seperti itu. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu tentang sistem blok. Nanti yang kedua ada fast for skill. Nah, sistem blok ini sendiri itu kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu blok mingguan. Lalu kita ada juga blok zona mata pelajaran. Yang ketiga yaitu blok lokasi dari zona itu sendiri. Nah, untuk yang pertama yaitu blok mingguan, di sini maksudnya adalah ada 1 minggu itu untuk pelajaran kejuruan, ada 1 minggu untuk pelajaran normatif adaptif. Jadi seperti pelajaran matematika, bahasa Inggris, sains kayak gitu ya. Nah, jadi 1 minggu siswa akan masuk di blok di pelajaran kejuruan. Jadi 1 minggu full dari jam 7 sampai jam setengah 4. Mereka akan digodok di situ di mapel kejuruan. Lalu 1 minggu lagi yang sudah ikut di kejuruan, maka mereka akan ganti blok 1 minggu di pelajaran normatif adaptif kayak gitu. Lalu yang kedua tadi ada blok mata pelajaran ya. Jadi sesuai dengan rencana dari Mas Menteri ini. Nah, ada sesuai dengan rencana Mas Menteri bahwa untuk ujian akhir nasional itu akan digantikan dengan AKM, asesmen kompetensi minimal. Nah, sekolah kita mencoba untuk membagi blok per mata pelajaran. Nah, di sini ada 3 ya di sekolah kita ya. Iya, ada blok pelajaran bahasa, sains sama karakter. Nah, kayak gitu. Sains berarti itu mapelnya nanti ada blok mata pelajaran matematika, fisika, kimia. Tapi karena kita SMK jadi lebih ke matematika, fisika, kimianya terapan. Kamu sendiri kan juga sering praktek ya, kayak gitu ya. Lalu selanjutnya ada zona bahasa. Zona bahasa ada bahasa Jepang, ada bahasa Inggris. Kita lebih ke conversation-nya. Jadi melatih anak agar bisa pede, komunikasi, pede kayak gitu.
Lalu yang selanjutnya ada karakter, berarti untuk membangun perform dan karakter siswa agar lebih baik kayak gitu. Lalu yang selanjutnya itu tentang lokasinya ya sekarang ya. Nah, lokasinya kita juga kita bedakan supaya lebih fokus dan anak tidak ini ya lebih fokus untuk menerima mata pelajaran. Karena kita punya 5 lokasi sih di SMK model itu, kita punya lokasi edukasi atau education. Nah, untuk pembelajarannya yang kita gunakan 3, karena yang 2 ini sebagai laboratorium wirausaha. Nah, untuk pelajarannya sendiri yang kita gunakan ketika blok Mapel Science, lokasinya berada di sekolah induk. Untuk blok mata pelajaran bahasa kita pusatkan di CCLI, Center of Creativity and Life Skill Education. Lalu untuk yang karakter kita pusatkan di Sport Center Kolam Renang. Nah, selanjutnya tadi ada sistem pembelajaran skill paspor. Nah, ini memang lain daripada yang lainnya. Kalau misalnya di sekolah lain masih menggunakan buku LKS, kalau kita sudah menggunakan skill paspor, itu sebuah kartu evaluasi untuk siswa yang tujuannya untuk melatih competitiveness siswa, sehingga ketika mereka masuk itu yang dikejar adalah target penyelesaian dari skill paspor. Terus bagaimana sih Bu bentuk dari skill passport ini? Nah, bentuk dari skill pasport ini ya, itu rencana awal itu sebenarnya skill pasport ini itu kita mengacunya pada kartu soal ya. Jadi biasanya lebih ke evaluasi pas endingnya. Nah, tapi ini kita kemas menjadi satu paket pelajaran, itu akan selesai dalam satu skill pasport kayak gitu. Nah, misalnya nih, kita kan SMK nih. Nah, SMK untuk skill paspornya di sini lebih kita tekankan ke skill paspor yang berbasis produksi. Nah, untuk tahun ajaran baru 2021, selain skill pasportnya berbasis produksi, nanti akan kita selaraskan dengan skill pasport yang terapan di kejuruan. Jadi akan lebih mengena bahwa siswa itu akan praktek secara real di lapangan kayak gitu sih. Nah, untuk bentuknya sendiri, karena kita dulu adopsinya dari kartu soal, kita dulu kepikirannya itu anak itu mendapatkan satu lembar skill paspor kayak gitu. Dalam satu lembar skill paspor itu di situ isinya jelas. Jadi mulai dari KD-nya apa yang dipelajari. Nah, dari KD itu indikator yang ingin dicapai itu apa. Lalu yang saat itu yang mengampu gurunya siapa. Setelah selesai mengerjakan, anak akan mendapat nilai. Nah, dari nilai tersebut maka anak akan memperoleh predikat. Predikatnya di sini kita tetapkan ada 2, yaitu kompeten atau tidak kompeten. Kamu juga ngalamin seperti itu sendiri kan ya? Bener banget. Kayak gitu. Nah, setelah itu tujuannya apa? Jadi setiap hari anak masuk itu dia ngambil skill paspor berapa, lalu dia bisa mengerjakan. Nah, peran guru di sini sebagai fasilitator. Jadi guru itu memfasilitasi siswa apabila siswa belum mampu mengerjakan skill paspor tersebut. Jadi kita di sini benar-benar menerapkan pembelajaran kurikulum 2013 di mana siswa sebagai pusat pembelajaran dan guru sebagai fasilitatornya kayak gitu. Terus nanti untuk skill paspor sendiri ini ketercapaiannya otomatis tiap anak tidak sama. Misalnya Ismi sudah mengerjakan skill paspor 1. Ismi sudah kompeten. Nah, maka dari itu dari Ismi sudah kompeten ini, Ismi diberi kesempatan untuk mengambil skill paspor lagi selanjutnya. Jadi diperbolehkan kayak gitu. Dan apabila belum kompeten, dia boleh mengulang skill paspor itu sampai dia kompeten. Jadi pada nantinya setiap anak itu tingkat ketercapaian skill paspornya tidak sama sesuai dengan kemampuan anak tersebut kayak gitu. Jadi dari sini otomatis akan menimbulkan semangat dan competitiveness di antara peserta didik kayak gitu. Terus apa sih Bu kelebihan skill pasport ini jika dibandingkan dengan sistem pembelajaran pada umumnya? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa kelebihan skill pasport ini dapat menumbuhkan jiwa bersaing atau competitiveness dari peserta didik. Jadi ketika kita itu pengennya ketika satu siswa sudah berhasil mengerjakan, ketika siswa lainnya belum, maka dia akan tumbuh minat. Teman itu udah selesai loh, kok saya belum ya. Nah, karena kan
ada kompetitif di situ. Iya, Nah, benar. seperti itu sih kepentingannya. Dan kelebihannya kita juga bisa melaporkan langsung ke orang tua. Jadi saya hari ini masuk itu mengerjakan ini dapat nilai sekian. Nah, orang tuanya tahu, oh jadi seperti ini ya perkembangan anak saya kayak gitu. Terus sebagai SMK COI, apakah sudah ditetapkan formula paten untuk skill pasport agar bisa dirujuk SMK lainnya? Nah ini ya, ini next ke depannya atau yang sedang kita lakukan saat ini untuk next ke depannya agar bisa dirujuk sama SMK lainnya. Karena saat ini kan kita juga sedang mengajukan SMK Pusat Keunggulan tahun 2021. Kemarin pada hari Selasa itu kita baru mengadakan webinar dengan pendamping nasional SMK COE Bapak Sugiarta untuk menetapkan formula paten dari skill passport yang dicetuskan oleh SMK model kayak gitu. Nah, kemarin sudah ada beberapa yang sudah kami rumuskan. Nanti apabila ini sudah fix, maka kita bisa menularkannya di sekolah yang lain. Terus apa sih korelasi antara literasi, numerasi, dan karakter dengan skill pasport SMK model? Oke, literasi, numerasi, sama karakter itu merupakan rencana sistem pembelajaran yang baru. Nah, kita sudah mulai menerapkan literasi, numerasi, sama karakter. Makanya tadi kita kan bagi zona kita tiga itu kan ya. Literasi berarti diwakili oleh bahasa, numerasi diwakili oleh sains, sedangkan karakter kita juga sudah punya zona karakter. Nah, literasi di sini maksudnya adalah siswa itu tidak hanya bisa membaca saja, tidak seperti itu, tapi dia bisa membaca peluang, dia bisa membaca analisis yang ada dalam kehidupan nyata itu seperti apa. Jadi tidak semata-mata belajar baca buku, nggak aja seperti itu. Jadi kita dari buku itu kita bisa menganalisis, maksudnya ini apa ya, dari sini kita bisa ngambil apa ya, kalau kita menerapkan ke masyarakat seperti apa ya, nah kayak gitu. Sedangkan untuk numerasi berarti analisis angka yang akan kita gunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada dalam kehidupan kita juga gitu. Nah, sedangkan karakter berarti untuk menunjang literasi sama numerasi ini agar setiap peserta didik tetap mempunyai karakter sesuai dengan jiwa Pancasila kayak gitu. Nah, hubungannya sama skill pasport ini dia isinya sudah include semua antara literasi, numerasi, sama karakter. Nah, dari literasi, numerasi, sama karakter kita jadikan satu atau sudah include dalam skill pasport SMK. Nah, akhirnya dari skill pasport ini anak-anak akan diarahkan ke life skill education. Nah, kayak gitu. Jadi skill pasportnya selesai, anak-anak dapat mengaplikasikannya dalam life skill education. Nah, kita sendiri juga sudah punya wadah life skill ini. Life skill education ini kita wadahi untuk bangunan yang baru kita bangun yang kita sebut CCLI itu. Nah, gitu. Jadi urutannya seperti itu. Literasi, numerasi, karakter itu kita kemas dalam satu skill passport untuk mengukur pencapaian siswa. Di situ skill passportnya selesai, anak-anak bisa mengaplikasikannya dalam life skill education. Nah, wadah life skill education ini ada di CCLI tadi. Terus seberapa efektivitas penggunaan skill pasport ini dalam sistem pembelajaran, Bu? Untuk tingkat efektivitasnya menurut kami itu sudah sangat efektif bagi siswa, karena ketika siswa datang ke sekolah itu sudah pasti tujuannya. Saya sekolah, saya pasti nanti akan mengerjakan skill pasport, saya dapat ilmu dan saya dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena di sana juga sudah diwadahi ada laboratoriumnya dalam bentuk CCLI tadi. Jadi sudah sangat efektif kalau misal digunakan. Jadi ketika anak sekolah tidak bingung, aku nanti di sekolah mau apa ya? Nah, dan nggak seperti itu lagi kan sudah pasti. Saya sudah selesai sampai skill pasport 2. Berarti hari ini saya masuk, saya menyelesaikan skill pasport selanjutnya. Ada kepastian lah buat siswa. Terus seberapa jauh, Bu, kesiapan SMK model untuk mengembangkan skill pasport ini? Sudah sangat siap kalau untuk skill pasport ini ya. Jadi kita sudah mencoba untuk membuat aplikasi skill pasport ini. Jadi aplikasi skill pasport ini bisa diakses di HP peserta didik, guru maupun orang tua. Nah, ini sudah hampir finish untuk aplikasi skill pasport ini. Insya Allah nanti bisa digunakan di tahun ajaran baru. Terus
Apa sih Bu harapan kedepannya untuk kemajuan SMK? Harapan untuk kedepannya bagi SMK supaya semua SMK yang ada di Indonesia ketika peserta didiknya lulus itu semuanya bisa terserap oleh dunia usaha, dunia industri. Dan gimana ya, sekarang SMK itu bukan nomor kesekian lagi, tapi SMK bisa menjadi sekolah vokasi utama pilihan peserta didik. Luar biasa sekali ya Bu learning system di SMK model ini. Alhamdulillah seperti itu ya. Semoga sukses. Amin. Terus bisa lebih menjadi motivasi bagi SMK lainnya. Amin, semoga bisa kita tularkan ke SMK lainnya. Oke, Time Lovers, itu tadi info seputar learning system yang diterapkan di SMK model PGRI 1 Menjayan. Nah, jangan sampai ketinggalan info menarik lainnya ya. Tonton terus Time Podcast Spesial Pelajar and see you!